المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعل قراءتنا هذه خالصة لوجهه الكريم ومقربة إلى رضاه وجنات النعيم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولمشايخه آمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام أيها الناس مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم. وقيل أن تستغفروا وقيل إن تستغفروا فلا يغفر لكم. إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يدفع رزقا ولا يقرب أجلا وأن الأخيار من اليهود والرهبان من النصارى لما تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعنهم الله على لسان أنبيائهم عموا بالبلاء. وقال عليه الصلاة والسلام أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. وسئل صلوات الله عليه من خير الناس فقال أتقاهم للرب وأوصلهم للرحم وآمرهم بالمعروف
wa anhahum minal munkari wa balaghana anna Allah ta'ala adzaba qaryatan fiha thamaniyata asyara alfan a'maluhum ka'amalil anbiya'i ghaira annahum kanu la yaghdabuna lillahi faqad tabayyana wattadaha annal amra bil ma'rufi wan nahya 'anil munkari la rukhsata li ahadin fi tarkihima indal qudrati wal imkani wa anna man adha'a dzalika wa tasahala fihi fahuwa mutahawinun bihaqqillahi wa ghaira mu'azzimin hurumatihi kama yanbaghi wa qad du'ifa imanuhu wa qalla minallahi khawfuhu wa haya'uhu fa in kana sukunuhu raghbatan fid dunya wa tama'an fil jahi wal mali wa yakhsha annahu idza amara aw naha saqatat manzilatuhu la wa dha'ufa jahuhu inda man amarahu aw nahahu minal usati wadh dhalamati faqad 'azuma ithmuhu wa ta'arrada bisukunihi li sukhti rabbihi wa maqtihi wa amma idza sakata minal amri wan nahyi li ilmihi annahu yahsulu lahu idza amara aw naha makru aw naha amara aw naha makruhun fi nafsihi aw malihi faqad yajuzu lahu sukutu idza tahaqqaqa dzalika wa kana al makruhu alladhi yahsulu lahu shadidan wa lahu waqtun zahirun aw amrun aw nahyun ma'a dzalika kana lahu ajrun 'azimun wa thawabun jazilun wa kullu dzalika minhu dalilan ala mahabbatillahi wa itharihi ala nafsihi wa ala nihayatil hirsi ala nusratihi lidinihi kama qala ta'ala wa'mur wanha 'anil munkari wasbir ala ma asabaka inna dzalika la min azmil umur wallahu a'lam. Wa qala, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a, barang siapa
melihat di antara kamu akan kemunkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah merubah akan kemunkaran itu dengan tangannya, dengan kekuatannya. Fa illam yastati, maka jika dia tidak kuasa, tidak mampu, fa biqalbihi, maka merubah dengan hatinya. Wa dzalika ad'aful iman, yang demikian itu, yakni merubah kemunkaran dengan hati, adalah selemah-lemahnya iman. Dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, muru bil ma'ruf, perintahkan olehmu dengan kebaikan, wanhau 'anil munkar, dan laranglah olehmu dari kemunkaran, qabla, sebelum kamu berdoa, fala yustajabu lakum, lalu tidak diterima doamu bagimu, dan sebelum bahwa kamu beristighfar, lalu tidak diampunkan akan dosamu. Innal amra bil ma'ruf, sesungguhnya perintah kebaikan dan melarang dari kemunkaran tidak bisa menolakkan rezekimu, dan juga tidak bisa dan tidak mendekatkan ajalmu. Wa annal akhyara, sesungguhnya orang-orang yang baik dari Yahudi dan pendeta-pendeta Nasrani, taroku, mereka meninggalkan perintah dengan kebaikan, meninggalkan melarang dari kemunkaran, la'anahumullah, niscaya Allah laknat mereka itu, ala lisani anbiyaihim, melalui perkataan nabi-nabi mereka. Ammu bil bala, ammu mereka rata mendapat bala, ammu menjadi umum mereka mendapat bala. Wa qala, dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, afdalul jihad, paling afdal jihad, kalimatu haqqin, kalimat yang benar, inda sultanin jair, di hadapan raja yang zalim. Su'ila, dan ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, an khairin nas, tentang sebaik-baik manusia. Faqala, maka bersabda Nabi, atqahum, sebaik-baik manusia adalah yang paling takwa dari mereka, lirabbi, bagi Tuhannya, wa awsaluhum lirrahimi, dan yang paling menyambung di mereka akan rahimnya, paling nyambung rahim, wa amaruhum lil ma'ruf, dan yang paling memerintahkan mereka bagi dengan kebaikan, wa anhahum, dan yang paling melarang dari mereka daripada kemunkaran. Wa balagona, dan telah sampai kepada kami satu berita atau riwayat
bahwasanya Allah Ta'ala menyiksa satu desa yang di dalam desa itu samaniyata asyara alfan, ada 18.000 penduduk, amalnya mereka seperti amalnya para nabi. Ghairu annahum, selain bahwasanya mereka adalah tidak murka, tidak marah karena Allah. Faqad tabayyana, maka sungguh telah menjadi nyata atau telah terang, wattadhaha, nyata dan terang, annal amra bil ma'ruf, bahwasanya perintah yang baik melarang dari munkar tidak ada keringanan bagi seorang pun di dalam meninggalkannya. Indal qudrah, ketika mampu dan ketika bisa, memungkinkan, ketika mampu dan bisa. Wa anna man adha'a, dan bahwasanya siapa yang mensia-siakan, yang meninggalkan daripada yang demikian itu, watasahala fihi, dan memudah-mudahkan, menggampang-gampangkan padanya, fahuwa, maka niscaya dia mutahawinun bihaqqillah, mutahawin, meringan-ringankan hak Allah, wa ghaira mu'azzimin lihurmatihi, dan tidak menghormati, membesarkan bagi kehormatan Allah, kama yang bagi, sebagaimana yang sayugianya, sebagaimana yang sepantasnya. Wa qad dha'ufa imanuhu, dan sungguh telah lemah imannya. Wa qalla minallahi khaufuhu, dan telah sedikit takutnya kepada Allah. Wa haya'uhu, dan sedikit malunya kepada Allah. Fa in kana sukutuhu raghbatan fid dunya, dan jikalau, maka jika ada diamnya menyuruh yang baik, larang munkar itu karena gemar pada dunia, karena gemar kepada dunia dan serakah pada pangkat dan harta, dikhawatirkan bahwasanya dia apabila menyuruh dan melarang, sakotot, mengkhawatirkan dia bila menyuruh dan melarang, gugurlah, hilanglah kedudukannya, wa dha'ufa jahuhu, dan lemah pengaruhnya ketika terhadap orang yang dia suruhnya atau terhadap orang yang dia larangnya daripada orang-orang yang maksiat dan zalim. Faqad azuma ismuhu, maka sungguh dia sudah besar dosanya, wa ta'arrada, dan telah mendatangkan dirinya dengan diamnya itu adalah murka Tuhannya. Ta'arrada, telah masang diri untuk mendapatkan sakhtu rabbih, murka Tuhannya, wa maktihi, dan juga maktihi, kemarahan Tuhannya. Wa amma idza sakata, maka adapun bila dia ini diam daripada menyuruh dan melarang, li ilmihi, karena mengetahuinya, annahu yahsulu lahu, akan terjadi baginya, akan hasil baginya, idza amara aw naha, apabila dia nyuruh dan melarang, makruhun, makruhun yang dibencinya,
hasil yang dibencinya, fi nafsihi pada dirinya dan hartanya, faqad yajuzu lahu as-sukut, maka sungguh boleh baginya diam. Idza tahaqqaqa dzalik, bila dia yakin yang demikian, yang yakin yang makruh akan menimpa dirinya, keluarganya dan hartanya. Wa kana al-makruh alladhi yahsul lahu, dan adalah yang dibencinya, yang terjadi baginya, syadidan, keras, hebat, walahu waqun zahirun, dan baginya terjadi yang nyata, yang zahir. Walau amara, terjadi yang zahir, walau amara wa naha, dan jikalau dia menyuruh dan melarang, ma'adzalik, beserta yang demikian, kana lahu ajrun azim, kalau dia suruh, dia larang, walaupun terjadi yang dia benci, kana, jadilah baginya pahala yang besar, wa thawabun jazil, dan juga pahala yang besar dan balasan yang besar. Wa kana dzalika minhu, dan adalah ia yang demikian itu daripadanya, dalil atas cintanya kepada Allah, dan isarihi, dan mengutamakan dia atas dirinya, mengutamakan Allah atas dirinya dan atas Allah atas dirinya dan atas sehabis-habis serakahnya, atas menolongnya bagi agamanya. Jadi sehabis-habis inginnya menolong agamanya. Ya, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa'mur bil ma'ruf, perintahkanlah dengan kebaikan, wanha 'anil munkar, laranglah dari kemunkaran, wasbir 'ala ma asabak, bersabarlah atas apa yang menimpa engkau, inna dzalika, sungguhnya itu adalah la min azmir umur, benar-benar di antara pekerjaan yang diutamakan. Wallahu a'lam. Ini pokok pembahasan kitab kita adalah kita ini wajib menyuruh kepada kebaikan dan wajib melarang kemunkaran di saat kita kuasa dan bisa. Jadi manakala bisa menyuruh yang baik, manakala bisa melarang kemunkaran, wajib kita suruh. Gambarannya umpama terhadap keluarga, tentu bisa nyuruh yang baik, larang yang munkar sama istri dan anak. Berani kita, nggak ada resiko. Nah, ini berarti pahamnya kita wajib nyuruh yang baik, larang yang munkar kepada keluarga kita. Tentu sebelum keluarga, diri kita sendiri. Jadi bila ada munkar dalam dirinya, dia larang dirinya, jangan kerjain munkar. Bila ada kebaikan, suruh dirinya berbuat baik. Itu yang mampu dia kerjakan adalah terhadap diri dan terhadap keluarga. Nah, dan andai kata terhadap tetangganya, terhadap muridnya, terhadap kawannya, dia bisa lakukan nyuruh yang baik, larang yang munkar kepada tetangga, murid dan kawan-kawannya. Nah, ini yang tadi kita baca adalah
sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Siapa yang melihat di antara kamu kemunkaran, robahlah dengan yadi. Yadi itu dengan kekuatan tangannya. Umpama ada orang minum arak, kita ambil araknya, buang araknya. Nah, bila ada kemampuan, kita robah dengan tangan. Itu tadi yang saya gambarkan terhadap keluarganya, terhadap tetangganya, terhadap kawan-kawannya. Kalau bisa, buang araknya. Buang araknya, hilangkan alat dia berbuat maksiat, alat judi. Itu biyadih. Wa illam yastati, kalau nggak mampu, karena akan terjadi sesuatu yang nyakitin kita, akan dipukul kita, keluarga, dan lain sebagainya, maka fabiqalbi, larangnya dengan hati. Larang dengan hati artinya, ya Allah, berikan taufik hidayah dia untuk tinggalkan maksiat itu. Doa, larang di hati doa. Dan larang di hati adalah saya nggak suka perbuatan maksiat itu. Saya nggak suka perbuatan maksiat itu, dan kita doakan biar Allah memberikan taufik dia meninggalkan. Itu pakai hati. Nah, wadzalika ad'aful iman. Kalau melarang dengan hati, itulah tandanya kita hanya punya lemah iman. Selemah-lemah iman larang pakai hati. Berarti kalau tangan nggak melarang, hati nggak melarang, dosa kita. Ini satu, wajib melarang munkar, wajib menyuruh kebaikan dengan kekuatan tangan. Kalau nggak mampu dengan hati. Kalau dua-duanya dilakukan, dosa kita. Ya. Itu yang bisa kita pahami dari hadis. Wa qala, dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, wahai sekalian manusia, suruhlah kebaikan, laranglah kemunkaran. Sebelum kamu berdoa, niscaya tidak dikabulkan doamu. Nih, berarti kalau orang lihat munkar tidak melarangnya, nanti akan menjadi doa kita nggak kabul. Kita nggak nyuruh kebaikan, doa kita nggak kabul. Nah, suruhlah yang baik, laranglah yang baik sebelum doamu nggak dikabul. Berarti kalau orang nggak nyuruh baik, nggak larang munkar, akan menjadi doanya nggak makbul. Mungkin kita doa udah tahunan nggak ada Allah terima. Boleh jadi kita lihat munkar, kita lihat orang nggak berbuat baik, kita nggak suruh. Jadi akibat tidak menyuruh kebaikan, akibat tidak melarang kemunkaran, nggak makbul doa kita. Atau lebih bahaya lagi, in tastaghfiru fala yughfar lakum. Kalau kamu minta ampun nggak diampuni. Jadi kalau orang nggak nyuruh baik, nggak larang munkar, dia minta ampun nggak diampuni sama Allah. Nah, kenapa begitu? Innal amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar la yadfa'u rizqan. Sungguhnya menyuruh yang baik, melarang yang munkar tidak menolakkan rezeki. Tetap orang dapat rezeki. Biar nggak nyuruh baik, enggak, rezeki dikasih, nggak ditahan sama Allah. Wala yuqarribu ajalan, dan tidak dekatkan ajalnya. Tetap orang nggak nyuruh kebaikan, nggak larang munkaran, umurnya panjang.
Jadi kalau kita nggak nyuruh kebaikan, nggak larang kemungkaran, nggak menjadikan rezeki kita dipampat, nggak menjadikan umur kita pendek, nggak. Ya. Hanya bahayanya tadi, doa nggak makbul, minta ampun nggak diampunin. Ya. Wal akhyaru, dan wa innal akhyara, sungguhnya orang-orang baik dari Yahudi dan pendeta Nasrani itu adalah mereka tarakul amra bil ma'ruf, mereka meninggalkan nyuruh yang baik, melarang kemunkaran, niscaya Allah laknat mereka melalui perkataan Nabi mereka. Ini Yahudi Nasrani orang-orang baiknya, lihat munkar nggak larang, nggak pernah ngajak orang berbuat baik. Itu sebab nggak nyuruh baik, nggak larang munkar. Nah, mereka itu dilaknat Allah. Kunu kiradatan khasiin, jadilah kamu kera yang hina. Dilaknat menjadi kera, dilaknat menjadi babi. Kalau dia orang baik kepada Allah dengan ibadah, tapi nggak nyuruh kebaikan sama orang lain, nggak larang munkar, itu dilaknat menjadi babi, menjadi kera. Ya. Dan waqala, dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, afdalul jihad kalimat wahkin inda sultanin jair. Bersabda Nabi SAW, sebaik-baik, sebesar-besar pahala jihad adalah ucapan kata-kata yang benar di sisi raja yang zalim. Jadi kalau orang pengen dapat pahala sebaik-baik jihad, biar raja itu kayak apa hebatnya, kalau zalim dia larang. Yang nggak berbuat baik dia suruh. Jadi berarti yang paling besar pahala berani berkata benar di hadapan raja yang zalim. Ini zaman sekarang nggak nampak. Raja zalim dibela, raja zalim didukung. Nah, kita nggak usah ceritain, lihat aja sendiri. Padahal ancaman Allah, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar wa ma lahum min dunillahi min nasir. Jangan kamu cenderung, jangan kamu simpati, jangan kamu pilih pemimpin-pemimpin zalim. Niscaya akan Allah siksa kamu. Itu kalau orang cenderung simpati, bela pemimpin zalim, akan disiksa Allah. Kalau Allah udah siksa, nggak ada yang bisa bela kecuali Allah. Yang terjadi sekarang, pemimpin zalim dipilih. Kenapa? Duitnya kenceng, pangkatnya gampang, tapi siksa Allah di akhirat menanti. Hati-hati. Bukan hanya nggak boleh kita bela orang zalim, tapi diancam siksa neraka Allah. Wa balaghana, sampai riwayat kepada kami, annallaha, bahasanya Allah menyiksa, adzaba qaryatan, menyiksa satu desa yang dalam desa itu ada 18.000 penduduknya. Ini 18.000 penduduk, amal mereka kayak amalnya Nabi. Itu kayak apa kalau amalnya kayak Nabi? Luar biasa amalnya. Tapi Allah siksa. Kenapa? Karena mereka tidak nyuruh yang baik, tidak larang yang munkar. La yaghdabuna lillah.
mereka tidak benci karena Allah. Ini kan al-bughdu fillah wal hubbu fillah. Dulu pernah saya baca kitab ini di tempat mu'alim yang ditulis oleh Syekh Muhammad Yusuf An-Nabhani. Kebetulan dari Habib Ali saya dapat ijazah ajastuka kulla mu'alafi syekhi. Saya ijazahkan engkau semua karangan guru saya. Salah satu saya ada baca di tempat mu'alim dulu. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Ini ada satu penduduk desa 18.000 amalnya kayak Nabi, tapi dia bukan cinta karena Allah, cinta karena dunia. Nggak benci karena Allah, benci karena dunia. Ini sebab benci karena nggak benci karena Allah disiksa. Padahal amalnya kayak amal nabi-nabi. Makanya kenapa kita benci dia? Karena dia adalah melanggar perintah Allah. Dia maksiat, dia zalim. Saya benci. Biar dia raja, presiden, kalau dia maksiat, saya benci. Saya nggak suka. Itu al-bughdu fillah. Biar dia ini rakyat biasa, kalau dia ini ibadah, taat, saya cinta. Ini cintanya karena Allah. Nah, makanya ada satu penduduk yang amalnya kayak Nabi, bencinya bukan karena Allah, cintanya bukan karena Allah, Allah siksa. Udziba. Ya. Faqad abayyana, maka sungguh sudah menjadi nyata, wattadhaha, dan sudah menjadi terang, annal amra bil ma'ruf wan nahyil munkar la rukhsata li ahadin. Bahasanya menyuruh yang baik, larang munkar, enggak ada keringanan bagi seorang pun, walaupun amalnya udah kayak Nabi, tetap disuruh menyuruh baik, larang munkar. Ya. Indal qudrah, tapi ketika dia mampu, wal imkan, ketika bisa, manakala dia mampu, dia bisa, dia wajib nyuruh yang baik, larang munkar. Wa inna, dan sesungguhnya siapa yang meninggalkan dan meringan-ringankan menyuruh baik, larang munkar, fahuwa mutahawinun bihaqqillah. Jadi kalau orang anggap enteng nyuruh yang baik, larang munkar, itu berarti dia udah meringan-ringankan kewajiban Allah dan tidak menghormati akan kehormatan Allah sebagaimana yang semestinya. Kita mesti kalau yang Allah perintah hormatin, agungin. Dia enggak hormatin yang Allah perintah. Jadi manakala dia enggak menyuruh baik, melarang munkar, berarti dia sudah enggak hormatin kebesaran Allah. Ya. Dan juga bukan hanya itu, enggak hormatin Allah, wa qad dha'ufa imanuhu, dan orang yang enggak nyuruh baik, yang melarang munkar, itu sudah lemah imannya. Wa saqatat manzilatuhu, dan gugur kedudukannya, gugur pangkatnya di hadapan Allah. Wa dha'ufa haya'uhu wa hudha jahuhu, dan juga lemah dia punya pengaruhnya. Inda wa haya'uhu, jadi lemah imannya, lemah maklunya kepada Allah. Jadi kalau orang enggak nyuruh baik, larang munkar, itu orang yang lemah iman dan lemah malunya sama Allah, enggak punya malu sama Allah. Ya. Wa in kana sukutuhu raghbatan, maka jika ada diamnya dia, enggak nyuruh baik, enggak larang munkar, karena gemar pada dunia, wa tama'an fil jah, karena serakah pada kedudukan dan harta, wa yukhsha annahu wa yakhsha annahu, dan dia takut bahwasanya jika dia nyuruh yang baik, larang munkar, akan gugur pangkatnya, gugur kedudukannya, dan lemah pengaruhnya di hadapan orang yang dia suruh dan dia larang, daripada
tukang maksiat dan orang zalim, faqad azuma ismu, besar dosanya. Dia mau suruh, presiden mau disuruh kebaikan, ntar nggak diangkat jadi pangkat, ntar nggak dikasih harta sama dia nggak jadi suruh tuh presiden, itu dosanya besar. Jadi kalau dia mau nyuruh yang baik, mandang kalau saya suruh yang baik, hilang pangkat saya, hilang harta saya, itu dosanya besar. Berarti dia lebih utamakan pangkatnya, hartanya dibanding perintah Allah. Wa ta'arrada bisukutihi lisukti rabbih. Ta'arradanya sebenarnya pasang diri. Kalau orang demonstrasi namanya ta'arrad. Dia pasang diri untuk mendapat murka Allah. Berarti kalau orang mau nyuruh baik, larang munkar, karena ntar turun pangkat saya, karena nggak dapat duit dari dia, itu akan mendapatkan murka Allah dan kemarahan. Itu pasang diri. Makanya jangan sekali-kali kita mau nyuruh orang, dia pangkat, kalau saya suruh ntar saya nggak dinaikin pangkat saya, kalau saya suruh nggak dikasih harta. Itu dosanya besar dan dia mendapat murka Allah. Karena utamain pangkat dan harta daripada perintah Allah. Wa amma idza sakata anil amri wan nahyi. Adapun bila dia diam dari menyuruh yang baik larang munkar li ilmihi, karena dia tahu bahasanya akan terjadi baginya sesuatu bila dia nyuruh dan dia larang makruhun, hasala makruhun. Kalau saya suruh, saya larang, akan terjadi apa yang saya nggak suka. Dipukulin diri saya, dipenjara saya, atau keluarganya, ahlihi, nafsihi. Jadi pada dirinya atau hartanya. Nah, jadi kalau saya suruh yang baik larang munkar, akan terjadi yang buruk sama diri saya, sama harta saya. Nah ini faqad jawaza lahu sukut. Faqad yajuzu lahu sukut. Jadi kalau takut bahaya menimpa dirinya dan keluarganya, itu boleh dia diam. Idza tahaqqaqa dzalik, syaratnya. Kalau dia yakin akan terjadi itu. Dia yakin kalau saya suruh saya akan dipukul, akan dipenjara dan lain sebagainya, boleh dia diam, menyelamatkan dirinya. Wa kanal makruh, dan jadilah yang dibenci itu alladzi yahsullahu, yang terjadi baginya syadidan, keras, walahu waqfun zahir, dan baginya terjadi sesuatu yang nyata, walau amara, jikalau dia suruh dan dia larang, yakin akan terjadi. Diri saya dipukulin, dipenjara dan dianiaya. Andai kata dia kerjakan itu, wa ma'adzalik, biar dipenjara, biar saya dihukum, tetap saya akan larang kejahatan dia. Nah itu kalau bisa dilakukan, kana lahu ajrun azimun, dapatlah pahala yang besar, wa thawabun jazilun, balasan yang besar. Jadi dia tetap enggak biarin saya dipenjara, biar saya dilarang, biar saya dipukulin, tetap saya melarang dia dari kemunkaran. Kalau dia mampu menanggung resiko itu, dia dapat pahala yang besar. Apalagi dia mati syahid. Dia punya kedudukannya dekat Sayyidina Hamzah, pamannya Nabi. Tapi jarang yang berani begitu sekarang. Apalagi orang politik berani nggak gitu? Ya. Nah ini takut hilang kedudukan, takut hilang harta, pengaruh. Ya. Wa kana dzalika minhu dalilun,
Dan kalau dia menghadapi yang dibenci, dia tetap larang dan nyuruh, menjadikan itu semua dalil atas cintanya Allah. Itu menunjukkan dia cinta Allah. Biar saya dipukulin, biar saya dipenjara, biar saya diberikan sesuatu yang tidak enak, tetap saya mau suruh dan larang. Itu kalau dia bisa lakukan itu tandanya dia mencintai Allah. Itu adalah dalil atas cintanya kepada Allah. Wa itsarihi, dalil atas mengutamakan Allah dari yang lain. Enggak perlu yang lain. Yang penting saya jalankan perintah Allah. Itu utamakan perintah Allah. Ala nafsi, atas dirinya, dan ala nihayati hirsi ala nusrati diri. Dan menunjukkan atas sangat menolong. Goya itu sehabis-habis. Dan menunjukkan kalau dia walaupun menghadapi yang dibenci, tetap dia nyuruh yang baik larang munkar, menunjuki sangat menolong atas agamanya. Benar-benar dia bela agama. Nggak peduli dirinya binasa, keluarganya nggak peduli. Itu menunjukkan bahwa dia ini adalah sangat menolong agama dan menunjukkan cinta kepada Allah. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa'mur bil urfi an'anil munkar wasbir ala ma asabak. Inna dzalika lamin azmin umur. Suruh yang baik, larang yang munkar, dan bersabarlah menerima resiko atas suruhanmu itu. Nah, kalau dia bersabar terima resiko, dipenjara, dihukum, dipukulin, niscaya itu menunjukkan lamin azmil umur. Dia sudah melakukan sesuatu perbuatan yang paling utama. Azmil umur itu azmi yang diazamkan perbuatan yang paling utama. Itu paling utama adalah kita pentingkan Allah dari diri kita. Kita pentingkan agama dari diri kita. Nah, itu orang yang berani menanggung resiko ketika dia nyuruh, dia larang, mendapatkan yang makruh dia nggak peduli. Wallahu a'lam bishawab. Wa ma ahsana halul abdi idza duriba wa hubisa. Wallahu a'lam. Silahkan. Supaya kita berani itu kita baca-baca apa Malik? Soalnya rasanya semua orang melakukan yang kebaikan dan apalagi kemungkaran pada takut kamu nggak berdasarkan pandangannya nanti mau apa-apain. Kiranya mana nanti gini siapa yang supaya berani kita selalu ingat Allah, berpegang sama Allah. Saya ingat saya ini hamba Allah, dijadikan Allah, dan tujuan hidup ibadah. Dan kita berpegang sama Allah. Saya berdakwah, Allah yang akan tolong, Allah akan bela. Insya Allah kalau kita berpegang kepada Allah dan kita ingat Allah terus, bisa jadi berani. Banyak orang kan ingatnya harta. Yang diingat apa? Harta, jabatan, kapan punya duit, kapan naik pangkat, kapan jadi RT, jadi RW, apalagi presiden. Itu yang diingat, makanya kendor perjuangan buat agama. Ingat Allah dan berpegang kepada Allah. Udah. ini kita baca surat apa? Oh, surat. Ya baca yang bagus, baca ratib aja lah. Ratib Atos, Haddad, baca itu. Baca kalau nggak dihayati pun kita baca nggak dihayati, nggak ada gerakan. Bacanya dengan kita ingat, berpegang sama Allah. Nggak baca apa-apa, lagi ingat Allah dan berpegang sama Allah, jadi berani. Apalagi baca paling kurang ratib, paling kurang habis sembahyang zikir, ingat Allah, berpegang kepada Allah. Ini berpegangnya sama siapa?
sama orang, sama harta. Ya, makanya kendor perjuangannya. Nah, kalau ini dia nggak kasih harta, kalau ini harus kasih pangkat, ya udah perjuangan sama orang. Udah, ya nggak usah jauh-jauh deh, inti zikir aja habis sholat, berpegang, percaya kepada Allah, berpegang kepada insya Allah, jadi berani. Udah, ya kita contohnya yang kita depan mata kita Habib Rizik kayak apa, ditahan. Saya waktu dia tahan ingin nengokin, dia ditahan bukan jadi lemah, malah buka pengajian, betul tahannya barang orang narkoba. Itu narkoba pada ngaji semua. Bandar narkoba ngaji. Jadi insaf. Pulang keluar perjalanan dari tobat. Nah ini namanya kuat. Percaya Allah, berpegang Allah, biar di penjara tetap bikin pengajian. Nih. Udah. Ya contoh. Habib Rizik nanti lihat kayak apa. Wallahu a'lam bishawab.